Ya pemirsa, sebelum dialog berlanjut, kami akan bacakan lebih dahulu sejumlah komentar pemirsa yang masuk pada hari terkait dengan topik kita pada hari ini. Di antaranya ada dari akun Facebook Anrayani Purba. Ya, dengan mengetahui bakat maka anak bersungguh-sungguh kuliah karena anak menyenangi bidang itu. Mungkin dia bisa dibacakan selanjutnya. Ada juga dari Arasyid Hasim Sipalala ya. Ini pokoknya kalau bisa ya harus klop antara minat anak dengan jurusan yang dipilih. Iya, kemudian juga ada komentar di nomor 0812-8104 sekian. Tezar di Jakarta yang mengatakan banyak kasus anak yang merasa salah jurusan dan akhirnya tidak maksimal kuliah dan pengaruh ke karir ke depannya. Kasian banget ya kalau bisa seperti itu. Ya, selanjutnya Dias mungkin. Dan ini ada Juli juga yang ada di Jakarta 0822-1692. Nggak sedikit mahasiswa yang akhirnya berhenti di tengah jalan karena belakangan baru sadar jurusan yang dipilih ini tidak sesuai dengan minatnya. Kemudian juga ada Arsi di Jakarta, dengan mengetahui minat dan bakat anak, maka kita akan maksimal mendalami potensi. Iya. Terus kemudian ada Aini di Jakarta, jika ada minat maka akan bergairah belajar. Sebenarnya sih komentarnya bagus ya, dan pada intinya mereka semua mengutamakan pentingnya kita untuk mengetahui minat dan bakat kita gitu ya. Cuma kadang-kadang kalau remaja itu kan masih bertumbuh ya, masih bingung, masih labil istilahnya. Banyak pilihan. Apalagi tadi ada promosi di sana sini gitu lah trennya. Nah mungkin kalau kita lihat sekarang apa strategi yang bisa dilakukan oleh anak-anak SMA ini yang mungkin mereka belum terjaring dalam proses seleksi yang sebelumnya, yaitu seleksi nasional. Nah sekarang masih akan dibuka, yaitu namanya seleksi bersama. Ya Pak ya, mungkin ada Bapak mungkin bisa berikan strategi khusus buat mereka-mereka yang belum bisa memilih nih sekarang nih untuk menentukan jurusannya. Idealnya sih dari perguruan tinggi membuka lewat jaringan sehingga dia bisa melihat peluang-peluang mana yang lebih memungkinkan untuk menerima dia ketika masuk perguruan tinggi. Pertama itu. Dan kedua, sekarang jangan ada stigmatisasi terhadap perguruan tinggi negeri saja. Karena perguruan tinggi swasta memang sudah berupaya untuk mensejajarkan dengan perguruan. Permasalahannya adalah masalah pembiayaan. Itu yang dia tidak sinkron dengan minat dan bakat kan. Masalah pembiayaan. Perguruan tinggi itu kan belum disubsidi oleh pemerintah. Tetapi pemerintah bisa mengambil sistem subsidi bukan pada lembaganya, tetapi pada siswanya. Kalau dia memang minat dan bakat dan berprestasi di situ, berikan beasiswa kepada mereka agar bisa lanjut gitu. Jadi perguruan tingginya jangan disentuh dulu, tapi pada mahasiswanya. Sehingga anak mempunyai kebebasan yang lebih pilihan-pilihan, tidak hanya di perguruan tinggi. Dan pemerintah juga harus fair, saya cari orang pemerintah, untuk memandang negeri dan swasta itu merupakan suatu lembaga yang mempunyai intensi yang sama untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia gitu. Itu yang kita harapkan. Ya mudah-mudahan saja akreditasinya semuanya sudah bagus gitu ya. Sekarang kan sama standar, ya. Pak, ini sebenarnya kuota untuk setiap perguruan tinggi ini di SB itu berbeda atau bagaimana? Sebetulnya itu kan kalau di dalam itu norm kriteria. Kalau sudah banyak yang di sini kan tidak ada kayak penentuan. Ya memang berbeda. Berapa persen ya, itu tidak ada persentase berbeda karena itu dia bersifat eksklusif perguruan tinggi ya di situ. UGM tentu saja kapasitasnya lebih dengan UI dibanding dengan Brawijaya misalnya. ITB lebih mungkin kurang dibanding dengan UGM walaupun sama-sama teknik gitu. Ini mungkin si anak ini harus juga melakukan riset juga ya mengenai kampus-kampus yang mereka akan pilih ya, sehingga mereka bisa kayak di sistem penerimaan DKI kan ketika buka itu kan dia bisa pindah SMP lagi sepanjang satu zone gitu kan. Di DKI kan sistem pendaftaran online itu kan mempunyai gambaran tadinya hari pertama dia bisa masuk, hari kedua kemungkinan tidak ketika ada yang lebih tinggi gitu. Orang tua juga harus membantu ya tentunya untuk monitoring seperti itu tidak bisa dilakukan anak itu sendiri sudah ujian monitor pula. Tapi hati-hati loh, kata-kata orang tua kita mengasumsikan orang tua sama pinternya dengan anak itu tidak terbukti itu. Kalau Pak Doni misalnya melihat tadi Bapak kan sudah bahwa ternyata penting juga untuk mengetahui
kuota ataupun mungkin ya jurusan yang kita minati apakah sesuai dengan minat dan bakat kita atau sesuai dengan ketersediaan yang mereka buka begitu ya untuk masuk ke jurusan tersebut. Nah, menurut Anda anak-anak ini sudah cukup belum informasinya untuk mengetahui hal-hal tersebut? Sejauh ini saya melihat informasinya masih sangat kurang ya. Jadi pameran-pameran pendidikan itu hanya ada di kota-kota besar dan itu informasi hanya untuk sekolah-sekolah universitas di luar negeri dan universitas besar. Sedangkan yang dibutuhkan anak-anak itu kan ketika dia mau memilih jalur karir tertentu, dia harus tahu saya itu akan memilih fakultas apa, program studi apa, supaya ini lebih efektif. Karena misalkan itu menjadi wartawan, itu kan banyak sekali. Dulu saya juga mau jadi wartawan nih, bingung kan sekolahnya apa gitu, sekolah wartawan, karena nggak ada sekolah khusus wartawan gitu. Makanya saya kemudian belajar filsafat gitu loh. Siapa tahu ini membantu gitu ya. Ternyata juga membantu, karena saya juga ingin menjadi penulis, butuh kemampuan filsafat. Nah, maka seperti ini akan membantu. Nah, saya rasa dari sekolah sendiri butuh, selain tadi itu anak-anak mengatakan kalau tahu minatnya atau bakatnya akan terbantu, tetapi ini baru langkah awal. Kalau kamu tidak tahu informasi universitas mana, kuotanya berapa, kursinya berapa, nanti kamu bisa gagal di sini gitu loh. Maka informasi inilah yang sebenarnya sangat dibutuhkan. Maka perlulah universitas-universitas itu membuka diri. Misalkan jurusan ini di Universitas Brawijaya ada berapa kursi tersedia, lalu anak-anak akan ngecek gitu kemungkinannya, dan ini disesuaikan dengan kemampuan dia, karena mengenal diri itu penting dalam kesuksesan sebuah profesi. Karena dia mungkin mengenal saya ingin jadi dokter gitu, tetapi ternyata nggak mampu ya kan, atau kemudian nanti di tengah jalan ada halangan-halangan lain termasuk masalah pembiayaan. Maka harus dilihat juga dari sisi ekonominya juga, nanti milih universitas mana yang menawarkan beasiswa dan seperti itu. Iya, terima kasih sekali Pak Doni Kusuma sudah berbagi informasi dengan kami, begitu pula dengan Pak Indrianto dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan ini menjadi akhir dari dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Iya, tentunya kami atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih telah bersama kami. Akhirnya saya Valerina Daniel dan saya Dias Kaslina mau undur diri dari Anda. Jangan lupa saksikan Lunch Talk setiap hari dari mulai pukul 13 sampai dengan 14. Sampai jumpa.